Oh, Wah!何しとんねん。お墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入ってんねんやろ。Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Grave of the Fireflies, yang menceritakan kisah kakak beradik yang harus survive di masa Perang Dunia Kedua. Ya, film sedih. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Film diawali dengan kematian laki-laki pemeran utama film ini yang bernama Seita. Dan akhirnya dia bertemu dengan adiknya Setsuko yang lebih dulu meninggoy. Mereka berdua melakukan perjalanan menuju akhirat. Flashback ke hari di mana semuanya menjadi kacau. Karena ada pemberitahuan kalau Amerika akan menyerang pemukiman mereka, mereka pun akan mengungsi. Ibunya terlebih dahulu pergi ke tempat pengungsian. Setelah selesai menimbun barang-barang berharganya, Seita dan Setsuko langsung pergi dari sana. Tapi tiba-tiba... Untungnya yang dijatuhkan bukan bom, melainkan batangan api. Tapi, karena di zaman itu 90% material bangunan adalah kayu, pemukiman pun langsung terbakar dan apinya cepat merambat. Kasian, ketakutannya sampai gemeter gini dong. Dan di sini kita tahu kalau ayah mereka adalah seorang perwira. Karena ada pemberitahuan kalau pengungsian berada di sekolah, mereka pun ke sana mencari ibunya. Tapi tiba-tiba dia dihampiri dengan kenalan ibunya. Diberitahu kalau ibunya terluka akibat serangan tadi. Dan benar, saat dihampiri, dia punya luka bakar dari ujung kepala sampai badan. Dia pun harus buru-buru dirujuk ke rumah sakit. Seita menyuruh Setsuko menyimpan cincin ibunya dan berbohong, berkata kalau ibunya akan segera sembuh. Belum juga dirujuk ke rumah sakit, ternyata ibunya sudah keburu meninggoy di tempat pengungsian. Dia pun pulang ke rumah kenalan ibunya, membawa abu ibunya. Dan lagi-lagi, Seita harus berbohong pada Setsuko. Besoknya, Seita kembali ke rumahnya yang sudah habis terbakar, membuka timbunan barang berharga mereka. Hari itu pun, bibi ini diberitahu kalau ibu Seita sudah meninggoy. Malamnya, mereka keluar rumah, menangkap kunang-kunang, berjalan di sekitar sana, dan Seita pun memberi Setsuko permen buah yang tadi diambil dari timbunan. Hari esoknya, si bibi menanyakan apakah Seita sudah memberitahu ayahnya tentang ibunya. Ternyata sudah, tapi anehnya, mereka belum mendapat balasan juga sampai sekarang. Hari itu Seita mengajak Setsuko main air di pantai. Kelihatan di sini, Setsuko punya biang keringat yang cukup besar di punggungnya. Sepulang dari sana, bibinya menyarankan untuk menjual kain-kain kimono ibunya untuk ditukar menjadi beras. なんやせっちゃん起きてたんかいな。お母ちゃんのベベあかん。お母ちゃんのや。お母ちゃんのベベあかん。いやいやいやいや。 Beras hasil penjualannya pun dibagi dua dengan si bibi. Tapi, lama-kelamaan sifat asli si bibi mulai keluar. Mereka dianggap pemalas dan cuma jadi beban karena kerjaannya cuma main, menumpang tidur, dan makan di sana. Si bibi pun mengusulkan untuk memasak makanan mereka sendiri-sendiri sekarang. Betul saja, besoknya Seita ke bank untuk menanyakan rekening ibunya. Dan ternyata masih tersisa 7.000 yen. Dia pun mengambil sebagian uang itu untuk dibelikan peralatan dapur dan bahan makanan. Sejak hari itu mereka benar-benar masak sendiri. Tapi si bibi malah merasa tersindir. Maunya apa coba si bibi? Akhirnya permen buah Setsuko hampir habis. Dan saat habis, dia pun mengocok kaleng permennya dengan air dan diminum. Enak. Makin hari, si bibi makin kesal karena Setsuko sering tantrum tengah malam kangen dengan ibunya. Saat mereka bermain,
Mereka sempat berteduh di tempat yang sepertinya sih bekas tempat tambang. Karena terus diolok-olok si Bibi, mereka pun memutuskan untuk keluar rumah dan tinggal di bekas tempat tambang itu. Hari-hari mereka lewati dengan mencari bahan makanan, mencari kayu bakar, dan lain-lainnya tanpa diganggu omongan-omongan nyinyir si Bibi. Suatu malam, mereka mengumpulkan kunang-kunang, lalu mereka masukkan ke kelambu tidurnya, supaya tempat tidurnya tidak lagi gelap. Seita tiba-tiba teringat dengan hari di mana ayahnya yang perwira pergi berlayar. Dia kangen dengan ayahnya. Paginya, saat kembali mengambil air, Seita melihat Setsuko mengeruk tanah. Saat ditanya, 何しとんねん。お墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入ってんねんやろ。お母ちゃんも死にはってお墓の中にいてるねんて。いつかお墓行こな。なんで二人すぐ死んでしまうん？ emang bibi-bibi kambing. Hari-hari berlalu, stok makanan mulai menipis. Sudah tidak ada pula barang yang bisa dijual untuk membeli bahan makanan. Kakek petani ini pun memberi saran untuk menurunkan ego mereka dan kembali ke rumah si Bibi. Tapi tentu Seita masih punya harga diri. Sepulang dari sana, saat berlindung dari pesawat tempur Amerika, ia melompat ke kebun tomat. Karena benar-benar kelaparan, mereka pun jadi mencuri hasil ladang yang belum dipanen itu. Sorenya, sambil menunggu masakannya matang, Seita menyisir rambut Setsuko. Dan kelihatan kalau biang keringat Setsuko sekarang sudah menutupi punggungnya. Ditambah mencret-mencret yang tak kunjung berhenti. Hari-hari berikutnya, saat melancarkan aksi pencurian hasil ladang, Seita tertangkap. Alhasil dia ditonjoki lalu dibawa ke kantor polisi. Tapi untung Pak Polisi ini baik dan mengerti alasan Seita mencuri. 節子。兄ちゃん兄ちゃんどこ行ったいの？いかんね。お医者さん呼んで注射してもらわな。節子。兄ちゃんはばかり行きたい。そこまで我慢できるか。Hari-hari berlalu. Kerjaan Seita sekarang adalah di saat pesawat Amerika menyerang pemukiman, saat orang-orang pergi mengungsi, bukannya ikut mengungsi, dia malah masuk ke pemukiman untuk mencuri apapun yang bisa dia ambil di rumah-rumah warga. Contoh yang buruk sih, tapi ya mau gimana lagi? Setsuko jadi sering ditinggal sendirian, dan makin hari badannya pun kelihatan makin lemas. Suatu hari, saat pulang tidak berhasil menjual hasil curiannya, Setsuko sudah tergeletak lemas di dekat danau. Seita akhirnya membawanya ke dokter. Dokter cuma mendiagnosa kalau Setsuko kurang gizi, makanya dia diare. Udah, itu aja. Sama sekali nggak disuntik sesuatu ataupun dikasih obat. Sepulang dari sana, 何食べたい？お作りにな。もうないか？またドロップ舐めたい。よっしゃ。何かええもん買うてきたる。なんもいらん。行かんといて。心配せんでもええよ節子。お米味のあるもん買うたらずっと兄ちゃん節子のそばにおる。約束や。 saat di bank mengambil uang, Seita mendapat kabar kalau Jepang mengaku kalah pada Amerika, yang berarti Amerika tidak akan lagi menyerang pemukiman warga. Di saat yang bersamaan, dia juga baru tahu kalau kapal perang Jepang tidak ada yang selamat. Berarti ayahnya pun sudah meninggoy. Seita pun pulang membawa makanan. Setsuko mulai berhalusinasi. Dia menganggap kelereng miliknya adalah permen. Omongannya mulai ngelantur. 兄ちゃんどうぞ。はいや曲げましょうね。お上がり。節子。ほらスイカや。おいしい。すぐ卵入りのお客さん作るさかい。スイカここへ置いとくさかいな。兄ちゃんおおきに。
Sayang, setelah Setsuko tertidur, dia tidak pernah bangun lagi. Seita pastinya stres, tidak nafsu makan. Tapi pada akhirnya, Seita sadar kalau dia harus mengikhlaskan kepergian adik tercintanya itu. Dia mulai mengenang masa-masa saat adiknya masih hidup, lalu mengemas semua barang-barang Setsuko ke keranjang tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu ia membakar mayatnya. Besoknya saat bara apinya mati, abu Setsuko dia simpan di kaleng permen miliknya. Lalu pergi dan tidak pernah lagi kembali ke rumah tambangnya itu. Dan ya, seperti yang kita lihat di awal film, tidak lama setelah itu pun Seita meninggoy. Akhirnya mereka kembali bersama-sama lagi di akhirat. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, emang bener ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tanpa keluarga, kita bisa apa? Layaknya Seita yang kehilangan seluruh keluarganya pun, sampai-sampai putus harapan hidupnya. Tapi, amit-amit, kalau semisal kalian senasib dengan Seita, tetap bertahan, oke? Jangan nyerah. Oke, jadi itulah cerita alur film Grave of the Fireflies yang KJ Tenard bawakan. Dengan kisah mengharukan dari kakak beradik ini, rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenard signing out.